Hello, welcome to my guys. Orang goblok. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Nih. Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Ya, jadi kembali lagi di Diari Diskusi Arkeologi edisi tiga ya? Oh, Tiga. iya, Tiga. Oh, tiga berarti. Gua nggak ngikutin anjay. Sekarang kita mau bahas apa ya? Kita temanya ya? Langsung aja kasih Tema pertanyaan. sekarang mau bahas kuliah di arkeologi sih. Pokoknya kehidupan mahasiswa arkeologi gitu-gitu deh gitu. Mahasiswa arkeologi. Oh Apa iya, itu? Lupa, kita belum kenalan cuy. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Mereka kan nggak tahu gue siapa. Jadi kenalin ya dulu ya. Gue sebagai host nih sekarang. Oh, lu host ini. Iyalah. Oh, iya. Emang lu orang gue yang undang lu. Lu Kali-kali kan ketua warba jadi host. boleh. Namanya pada cabut aja. Mudik sekarang. Kekurangan anggota, guys. Lanjut. Jangan di-spill lah cuy. Gimana? Jadi Perkenalan. nama gue Irfan Tafensa. Saya sekarang lagi ngerangkap jabatan. Jadi host. Jadi host. Ya. Ketua Warma juga. Dan sekarang gue datengin tamu, bintang tamu. Yang Nggak keren, tahu Bang. dari mana sih. Ini Sesat, gak jelas juga kehidupannya. Siapa bang namanya bang? nama gue Fernando. Ya. Dari muka nggak kelihatan Fernando sama sekali ya. Terus ngaku-ngaku. Nama gue Azmi Akbar Maulana, gue dari Arkeologi 17, guys. Asmi, mana nih? Kabarnya gimana nih Asmi? Gua kabarnya ya gini aja, jadi mahasiswa semester akhir. Lo hitungnya ya 17 ke 21 lah, gue semester berapa. Ya kerjaan gue cuma molor. Ciri khas arkeologi ya. Ciri khas arkeologi banget. Kuliah itu cuman pulang, pas udah semester tua nggak ngerti apa-apa, Iya, anjing. nggak ngerti apa-apa, Skripsi ngerjain ya. apa coba. Ujung-ujungnya juga tanya kapan nikah ya. Kapan lulus anjing dulu ini sama dosen-dosen banget. Oke. Kita bakalan ini ya, ngulik sisi gelapnya si Asmi. Gue udah nyiapin beberapa pertanyaan sih di sini. Ya semoga lu bisa jawab ya semuanya. Semua pertanyaan bisa gue jawab, anjay. Sombong banget gue. Angkatan berapa lu? Tadi udah gue bilang. Oh, udah gue bilang. Angkatan udah bilang ya? angkatan 20 gue. Gak usah ngaku-ngaku aja. Oke, si Asmi angkatan 17 ya. Gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaan pertama nih ya. Apa? Pertanyaan paling penting sih. Lu kan semalam main Tinder. Udah dapet ceweknya. Anak anjing. Pertanyaan apa itu? Skip. Itu tidak boleh kita bahas, guys. Lu kan bilang semalam. Baca lah. Serius. Nanti kita kena spam bucin. Serius. Oke. Lanjut. Selama pandemi nih, kita ngomongin pandemi karena sekarang masih masa pandemi kan. Gimana kuliah pas waktu pandemi gitu? Kuliah waktu pandemi, ya gimana ya? Kita kan sebenarnya mahasiswa semester akhir itu sebenarnya harus banyak-banyak kayak meet up gitu loh sama teman-teman angkatan. Tapi karena kuliah online gitu kan, kebanyakan itu teman-teman kita itu pada balik ke rumah masing-masing. Jadi kayak quality time sama grup di kelas itu kayak jarang gitu. Paling cuman beberapa orang aja yang memang kebetulan dia juga lagi stay di Bali gitu kan. Jadi kita ya sempat di awal itu kita sering lah meet up gitu kan di kafe, di rumah kos siapa gitu kan, kita ya masak-masak gitu, mahasiswa arkeologi gitu kan nggak modal semua. Nyari yang gratisan gitu, yang murahan gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi lu ngerasa ada perbedaan yang kontras gitu ya. Wah. Antara sejak sebelum pandemi sama setelah pandemi gitu. Iya. Kelihatan banget berarti ya. Wih, iya. Sebenarnya kalau misal kita lihat dari maba sampai ke semester tengah gitu kan, mid semester gitu, ya kita itu kalau misalnya arkeologi 17 kadang-kadang itu kita sering banget kayak misalnya habis kerja kelompok gitu kan, kerja kelompok sampai jam 12 malam. Nah, pasti ujung-ujungnya kita ke pantai. Ke pantai Jimbaran loh, gila, sampai jam 3 pagi main gitar anjir di depan. Yang kata hotelnya itu tuh di situ kan ada lumayan terang. Ya kadang-kadang gitu ya. Gua pernah nih kejadian. Bali vibes banget. Iya, tuh. pas sebelum corona kan. Jam gue sama tim gitu kan, kelompok gue lah gitu. Habis kita ngerjain tugas nih, mau jam 1 lah gitu kan. Mana nih, gabut kan, masih melek kan mata soalnya.
Ya udah ke Pantai Batu Bolong. Nggak tahu tuh Pantai Batu Bolong ternyata tempat dugem kan. Ke sana lah. Begonya besoknya itu udah UTS atau UAS. Dugem lah kita sampai jam 4 pagi kan. 2 orang kagak ikut UTS sama gua. Anjir. Gitu alasannya anjir gua ketiduran gitu kan gitu. Wah bego. Mata udah merah gitu kan, gigi kuning gitu kan anjing. UTS kayak gitu Bang. Enggak kayak gitu. Iya, teman-teman ya jangan dicontoh ya. Itu salah satu contoh buruk nih. Karena kita itu baik buruk itu harus balance, guys. Ya, ada kebaikan dan juga ada keburukan. Kayak Eloy, Mobile Legend. Realistis lah ya. Enggak usah sosok itu, munafik itu. Kayak gitulah. Oke, gitulah ya. Tadi udah sharing nih Asmi kuliahnya di arkeologi gimana. Banyakan jalan-jalan. Sekarang ada pertanyaan penting nih, satu lagi. Apa? Pertanyaan penting sebenarnya udah ditanyain pas lagi apa ya? Pas awal-awal maba. Pokoknya setiap saat itu selalu ditanyain tuh. Tahu nih gue nih. Orang-orang baru itu. Kenapa alasan nggak masuk arkeologi? Alasan bagus. Siapa yang nyuruh masuk arkeologi? Sebenarnya gak relate aja alasan gue Bang. Nah, gimana? Jadi sebenarnya alasan gue masuk arkeologi ini nggak nyambung. Apalagi gue dulu jurusan gue nggak ada keluarga yang maksudnya notabene kerja di bidang arkeologi. Bokap gue pertamanan di Jaksel gitu kan, ibu gue guru PAUD. Nah, gue SMK-nya jurusan pertanian. Gila kan? Nah, tiba-tiba pas gue udah mau SNPTN tuh, gue nyari kan, wah gue suka nih nonton kayak dinosaurus kayak gitu-gitu kan. Wah, kayaknya dinosaurus ini kayak gara-gara fosil ini apa ya gitu kan. Jadi peneliti, researcher itu kan keren. Nanti kalau tanya anak gue gitu, bapaknya kerja apa? Jadi peneliti gitu, anjay gitu kan. Gue mikir, wah keren nih kalau gue jadi peneliti. Masuklah gue arkeologi, gue pikir bakal menguak terkait kehidupan dinosaurus. Ternyata Indonesia kan emang nggak dilewatin zaman dinosaurus kan ya, pembentukan geologinya bukan pada masanya kayak gitu kan. Nah, ternyata yang kita pelajarin pas gue masuk arkeologi itu beda gitu kan. Dia di awal gue alasannya pengen belajar dinosaurus, ternyata dinosaurus itu masuknya ke geolog gitu kan, seorang geolog atau geologi kan. Ya, nanti kita ngambil subspesies lagi, subdisiplin lagi itu paleontologi kayak gitu kan. Ya gitulah. Jadi alasan gue tersesat di awal. Di awal itu gue juga gitu. Apa ya? Kayak pertanyaan-pertanyaan orang awam gitu. Wah, itu pertanyaan cutting itu sering banget itu dulu. Mana deh di arkeologi? Oh, nyari dinosaurus. Ya, gua kerja juga digituin, cok gitu kan. Anjir. Bagi orang-orang awam arkeologi itu bedanya di dinosaurus gitu. Pasti pandangannya ke sana, orientasinya. Wah, arkeologi dinosaurus itu udah umum banget itu. Sebenarnya salah kaprah, guys. Kalau misalnya nanti kalian punya anak, jangan kasih tahu kalau arkeologi itu dinosaurus. Nanti gua anak kalian. Tersesat. Ya kayak gitulah nasib gue di sini. Tersesat. Oke. Tadi kan lu nggak tahu kan sebenarnya arkeologi. Tapi sejak kapan sih lu ngerti arkeologi ya? Atau sebatas lu tahu arkeologi itu sebenarnya itu seperti apa, itu sejak kapan ya? Arkeologi kayak sebenarnya gue udah sebelum SNM pasti gue udah baca-baca lah terkait seputar job arkeologi, terus kerjanya di mana aja kayak gitu kan, karena gue juga mikirin masa depan gue kan, nggak mau gue lulus kuliah miskin guys. Gitu kan. Nah kayak tadi apa pertanyaannya? Sejak kapan lu ngerti arkeologi? Tapi gue lebih mendalami ilmu arkeologi itu pas gue semester 1. Jadi gue dulu itu sering ikut diskusi-diskusi sama cutting. Ya diskusi liar gitu lah. Maksudnya bukan kayak official diskusi gitu. Kayak nih kita mau ngadain diskusi nih, nongkrong gitu kan. Oh ya udah kayak gitu kan. Nanti di mana? Nah, ngobrol lah seputar arkeologi. Oh gini ternyata arkeologi yang lebih spesifiknya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk arkeologi kita dapatkan di kuliah itu sebenarnya sedikit gitu kan. Ilmu arkeologi itu kebanyakan kita dapatnya dari diskusi luar kebanyakan kayak gitu kan. Daripada arkeologi di kuliah itu kayak, kalau kuliah lu cuma dikasih tahu kulitnya doang guys. Intinya itu core-nya lu cuma dapat nanti kayak jelek
buruknya itu nanti pas lu lagi ikut diskusi arkeologi gini, lu nggak bisa pakai gini ya gitu lah nanti ya. Ya sama sih sebenarnya, gue juga bener-bener ngerti arkeologi itu ya pas Kontrakan. udah di Nanti. malah kontrakan. Iya di situ. Gue kenal arkeologi pas udah kuliah gitu. Dan sebelumnya ya gue ngertinya kan ikut arkeologi, oke, manusia prasejarah gitu kan. Kalau di Prasejarawan. ya bukan, udah urusan yang Iya, lain itu. gitu, ya. Manusia prasejarah gitu. Dan ternyata Udah beda di universe. pas gue ikut kuliah di arkeologi, buset, kirain cuma tulang-tulang ya. Itu cok, gue juga nyesel sempet anjing. Belajar aksara, ikonografi. Tuh gitu. Gue nyerah banget bagian itu anjir. Gue gak ada, gue orang Jakarta, besar kecil gue di Jakarta. Gue nggak ada keluarga di Jawa gitu kan. Iya. Ada sih di Jawa gitu kan. Cuman kayak nggak terlalu deket, dan itu gue cuman baru 1 kali ke sana. Kayak kalau di Jawa kan kayak Hindu Buddha itu masih candi-candi itu kan masih di inilah ya, masih di ada yang difungsikan walaupun kayak masih masuknya ke dead monument gitu. Nah Jakarta lu ada apa? Kalau mau ke candi lu 2 jam ke Bekasi, ke Batu Jaya. Adanya gue cuman bangunan kolonial anjing, kota tua segala macam, museum. Di depan lu ya kurang lah ya. Iya kurang, iya kayak ilmu kayak gitu. Iya pokoknya bikin kaget aja lah pas gua awal-awal masuk. Sama gitu. Buset, kirain cuma tulang-tulang doang ya. Gue juga. Gua ngerasa apa ya, kayak pelajaran ikonografi, gua ngerasa belajar agama Hindu. Nah itu juga buat Hindu, mungkin agama nanti. Buddha, Iya. Gimana? Gua aja belajar agama Islam aja dikit ya. Ini gua belajar agama orang lain anjir gitu kan. Gua kayak anjir mau nyerah gua anjir. Gua jadi ngerti kenapa Ganesha kepalanya Iya. bisa gajah gitu. Siapa istrinya Dewa Siwa, temannya itu apa. Gua belajar ikonografi dengan bermodal Trimurti. Gua cuma tahu itu doang gitu. Gua aja baru tahu. Aduh gitu. Gua aja sampai sekarang gua lupa sakti Trimurti itu apa, terus awatarannya gua masih inget dikit-dikit lah gitu kan. Dan ternyata ada ininya lagi kan kayak Dewa Petir apa tuh? Indra bukan Zeus guys. Iya. Terus ada Krishna awatarannya awatarannya Wisnu kayak gitu. Oh banyak banget ternyata, kompleks gitu kan. Gua kayak aduh, gua di agama gua sendiri aja gua kayak merasa kurang gitu. Ini gua harus mempelajari agama yang bukannya gue mengurangi rasa hormat, tetapi ini kan maksudnya ke ilmu pengetahuan kayak gitu kan, kayak kurang interest aja sih sebenarnya waktu itu gitu kan. Kalau untuk toleransi sih kita selalu toleransi. Kalau kita juga sering ke pura ya, ngikut sembahyang. Agama Pancasila, ikut ke gereja ya. Yang penting dapat profil lah. Iya. Di gereja makan-makan. Yang penting itu guys, soalnya yang penting makanan. Di sana ada makanan, di situ ada kita. Kayak Puji ada acara gitu. Habis odalan biasanya kan teman-teman nyiapin makanan banyak. Butito, Natalan. Bener banget. Agama kita ikut semuanya demi apa? Bukan demi iman, demi makan. Anak kos guys, lu nggak makan mati lo di pulau orang. Dari kesimpulan yang udah lu jelasin tadi ya, muncul satu pertanyaan sih. Apa tuh? Lu nyesel nggak kuliah di arkeologi? Nyesel gak sih? Kayaknya pasti sih. Pasti nyesel sih. Ini nih pertanyaan bang. Mohon maaf Pak Rotri ya, mohon maaf Prof, kita selaku dosen pembimbing saya gitu. Untuk dosen kita yang lihat nanti videonya. Dari apa ya? Keluh basah mahasiswa. Kalau untuk nyesel atau tidaknya ya guys. Kalau misal untuk di awal gue sempat nyesel gitu kan masuk arkeologi. Karena gini, apalagi kalau misal kita punya pacar arkeologi, miskin ketemu miskin lulusnya. Nyari pacar tuh kalau udah arkeologi, ekonomi, hukum gitu lah, realistis gitu kan. Apa yang mau dibanggain? Ini arkeologi ketemu arkeologi gitu kan. Kerja gitu ya, kalau misalnya dapat kerjaan yang bagus bisa kaya, tapi kebanyakan mostly apa ya kita realistis aja gitu kan. Satu angkatan bayangin ya, jadi yang mau jadi peneliti emang berapa sih? Iya kayak gitu kan. 2, 1 bener banget gitu kan. Nah yang gue pikirin tuh di awal gini kan, waduh ternyata jurusan arkeologi lahan kerjanya gini nih gitu kan. Gue agak nyesel di awal. Gimana kalau misalnya bokap gue kan di pertamanan Jaksel kan, ya udahlah gimana kalau misalnya gue mikirnya
pindah jurusan gitu ya gitu. Nah, Oh, berarti lu sempat punya pikiran untuk pindah jurusan? wah sempet anjir gua itu udah seradikal itu ya. gue sebenarnya pas semester 3 itu gue udah bukan di arkeologi lagi karena status gue udah masuknya ke mahasiswa pertanian. Sebenarnya karena gue itu di Gimana semester itu ceritanya itu? jadi gue kayak kan tadi kan ditanya nyesel gak masuk arkeologi gitu kan. Di awal gue kayak nyesel gitu kan, wah udahlah gue pindah jurusan aja lah. Temen gue juga banyak yang pindah jurusan kan. Ada yang kuliah sekarang kerja di dinas dinas pertanahan kayak gitu kan, di kuliah di FP segala macam gitu kan, FISIP. Nah gue mikir ya temen-temen gue pindah, gue juga pindah lah gitu kan. Ya. Di semester awal itu gue kayak menyesal aja sih, kayak gue kan gini ya, pas di semester 1 itu gue kayak karena tadi gue udah ngejelasin kan, alasan gue masuk arkeologi itu kan karena dinosaurus. Nah ternyata nggak ada yang relate nih sama prasejarah gitu, cuman ada satu mata kuliah pengantar prasejarah ya dulu ya. Nah pengantar prasejarah, sisanya Hindu Buddha kan, dasar-dasar filsafat, ikonografi gitu kan, arkeologi klasik. Anjir gue bego banget. Ada kealaman dasar. Itu ilmu kealaman dasar itu mah banget satu itu mata kuliah anjir. Nah bayangin aja, gue kayak yang tadi gue jelasin, kayak gue aja agama sendiri aja nggak gue dalemin, ini gue kayak belajar agama lain kayak gitu kan. Gue kayak waduh kayaknya gue di arkeologi nggak cocok nih kalau misalnya belajar kayak gini di awal itu kan. Udah kena mental di semester awal gue 1-2 itu kayak waduh gue nyerah gitu kan. Pelajaran Ibu Pak Redik lagi waktu itu kan, waduh ikonografi gue sampai cetek gitu kan, digituin sama Pak Redik kalau lagi UAS. Untung kita punya trik, tapi udah lewat triknya gitu kan. Wah, kayak gimana nih ya? Gua aja kayak ini siapa lagi istrinya dia gitu kan. Terus ini gaya apa ini kan? Gua bingung gitu kan. Ini ya gini-gini mudra gitu. Oh, apa ini gitu. Terus ada hewan-hewannya juga kan, apa sih namanya itulah gitu kan. Ada tunggangan-tunggangannya per dewa. Ya wahana ya. Per dewa itu wah enggak nih, gua bukan bidang gua nih. Di situ gua belum dapat kolonial. Salah jalur. Iya kayak wah salah jalur nih. Ya udahlah, gua pindah ke belum terlambat ya. Daripada gua nanti menyesal di akhir, dan kayaknya gua kalau gua kerja kayak gini bisa mati gua di kerjaan kayak gitu kan. Maksudnya kayak gua nggak tertarik sama maksudnya nggak suka sama materi yang gua kerjakan ya otomatis gua bisa mati muda gitu kan lama-lama. Iya kayak gitu. Nah, jadinya gua mikir pindah jurusan aja lah gitu, karena gue bilang sebelumnya bokap gue di pertamanan Jaksel, kayak ya udahlah gue ngambil arsitektur landscape. Gue di sana ya di pertanian di Fakultas Pertanian, karena gue kan SMK dulu pertanian juga kan. Jadi gue kalau misalnya ditanya-tanya soal pertanian ya basic pertanian sama spesialis pertanian gue udah menguasai kayak gitu. Apalagi gue ditanya sama kaprodi landscape gitu kan. Terus ditanya sama dekan, gue face to face sama dekan ngobrol kan, sejam lah gitu kan. Kenapa mau pindah ke sini? Ditanya-tanya seputar pertanian, gue jawab semua gitu kan. Oh kamu paham ya pertanian? Iya pak, saya 3 tahun di pertanian. Gimana nggak paham anjir gitu kan. Gue dulu waktu di SMA pertanian nih, macul 16 lahan sendiri, 5 lahan sendiri. Satu semester itu ada 5 lahan gue suruh ngolah. Anjir, gimana nggak kuli gue? Berikan aku secangkir kopi. Iya, berikan aku secangkir kopi maka lahanmu akan jadi. Anjay. Boleh gak tuh? Dulu sih gitu kita di lahan ngopi kan, di bawah pohon jamblang gitu kan sambil panas-panasan. Nah, gue mikir wah di pertanian nih cocok nih. Balik lagi gue ke pertanian. Tapi akreditasinya C waktu itu. Wah turun kasta gue aja. Iya kayak gitu kan. Bikin insecure, tapi gimana? Ya udahlah, gue dites segala macam, gue udah dapat semua approve-nya kan. Dari dekan FIB juga udah mengikhlaskan gitu kan, dari Kaprodi Pak Setiawan juga mengikhlaskan, walaupun memang waktu itu sempat menyarankan untuk dipikir-pikir ulang kayak gitu kan, karena katanya gue ada potensi gitu kan. Tapi mungkin karena di awal gue udah termental kan gitu sama mata kuliah itu. Jadi gue kayak enggak pak, saya serius nih pak. Ternyata pas gue mau nyerahin berkas ke akademik, bokap gue nelpon, jangan, ayah mau pensiun. Ya udahlah gitu kan. Gue gini mikir gimana nih gitu. Tapi nggak suka ya di arkeologi kayak gini. Bokap gue mau pensiun, bokap gue udah tua kan, maksudnya walaupun gue anak pertama, dia nikahnya telat, biasa lah, perjaka tua gitu kan, baru nikahnya umur 30-an gitu kan.
Ini semoga bokap lu nggak nonton ya. Bokap gue nggak main YouTube. Nah, itu kan ya udahlah gue mikir-mikir lagi kan. Pas gue mau nyariin, ya udahlah gue udah di akademi kan. Balik lagi gue ke kos, gak jadi gue. Terus gue padahal di Kaprodi kan waktu itu kan sempat ketemu Bu Ida kan. Bu Ida, jangan Asmi kamu gak usah pindah. Pas gue nggak jadi pindah, kan gue ke ruang prodi lagi kan, ketemu Bu Ida. Ya, kok masih di arkeologi? Anjir, malu banget gue sumpah itu. Gue satu semester 3 itu menahan malu gue ketemu dosen-dosen arkeo kayak anjir. Soalnya gue emang harusnya udah masuk pertanian kayak Tesa lah. Tesa kan dari sastra Indonesia ke arkeologi kayak gitu. Sebenarnya tapi nanti gue jadi angkatan 18 bukan angkatan 17 ya kayak gitu. Sayang banget sebenarnya udah tinggal nyerahin berkas ke akademik, tiba-tiba bokap gua nelpon mau pensiun gitu kan, bentar lagi 3 tahun lagi kan, otomatis kan ada 1 tahun yang gua bakalan bokap gua nggak punya kerjaan, terus gua masih kuliah gitu kan, biaya adek gua mau kuliah juga, adek gua kuliah swasta kan, UKT maksudnya biaya awalnya aja 15 jeti anjing gitu, belum biaya SKS, 1 SKS bayar gitu kan, bangunan segala macem. Anjir gitu kan, udah nyarinya di kafe lagi, idealis banget adek gua kan, ya udahlah gitu kan, gua mengalah kan, ya udah babang di arkeologi lah biar ya niatnya lulus cepat gitu, 4 tahun lulus gitu kan, nggak tahu dah nih gua lulus 4 tahun apa enggak, gitu kan, pengennya 4 tahun, mikirnya 4 tahun ya gitu kan. Udah sempat pamitan nggak sama bocah-bocah lu? Udah, jadi ya, ternyata ada kejadian lucu guys, fun gitu kan, pas gua mau pindah itu anak-anak ternyata bikin diskusi gini, wah Azmi pindah, nggak ada nih yang bisa diajak bacot kalau bisa di kelas gitu kan. Gitu, kayak Yusuf, Andri kayak gitu, wah siapa nih lawan kita kalau bisa di kelas kalau misalnya Azmi nggak ada, ya sepi dah kelas, gak ada yang bisa dibacotin kayak gitu kan ya. Tapi karena dulu di kelas sosok membawa masalah yoi gitu kan, anak Jakarta kalau nggak bawa masalah bukan anak Jakarta gitu kan. Kalau bisa di kelas ya gue sempat maksudnya sering, kalau dulu namanya debat ya kalau misalnya kita maba ya, sering debat lah gitu seputar arkeologi gitu kayak mata kuliah. Tapi ya kesini-sini dewasa lah mikirnya, jangan kita mikirin debat. Kalau debat kan itu kita mempertahankan argumen masing-masing, kita lebih ke arah diskusi tabayun kayak gitu kan. Oh iya kalau misalnya emang dia lebih better gitu kan ya kita ya oke, kita approve pendapat dia kayak gitu kan, lebih ke arah diskusi. Kalau sekarang kita di arkeologi 17 di grup juga sering diskusi daripada debat kan, masih aja debat gitu kan ya kayak gitulah. Itu gue baru tahu juga baru-baru ini dari temen gue Yusuf ini berarti ya, iya. Dulu suara, ya? Iya dulu Azmi pas sempat pengen pindah apa tuh namanya si Andri bilang gini, ya nggak ada tuh teman buat diajak bacot di grup gitu kan ya, karena dulu ribut mulu kita. Berarti gini nih, semenjengkelinnya lu ya, ternyata lu masih disayangkan sama bocah-bocah lu yang lain ya. Mereka masih apa ya, ya Asmi cabut. Yoi. Gitu ya. Karena gini konsepnya, kalau misalnya gue cabut mereka nggak dapet contekan guys. Kalau UTS UAS mereka deketin siapa? Gua anjir. Baru deketin gua giran di kuliah aja. Kalau misal di pelajaran kadang-kadang gue di belakang sendiri gitu. Gue basis belakang walaupun gue itu ya sering belajar, cuman gue kalau misalnya kuliah mager-mageran gitu kan. Iya. Apalagi kehidupan dunia arkeologi itu ada ekspektasi. Iya, kalau misal itu di awal sih. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita menyesal atau enggak kayak yang tadi lu bilang di awal, kalau misal untuk kesini-sininya sih gue udah dapet passion gue di bidang arkeologi kayak gitu kan, karena gue udah nemu prasejarah kayak gitu kan, mata kuliah prasejarah, gue ngambil spesialis prasejarah, penelitian gue prasejarah, terus ikut-ikut penelitian terkait prasejarah gitu. Ternyata wah prasejarah sama dinosaurus nggak jauh beda nih gitu kan. Jadi bener kata Parotri kemarin gue main di rumahnya kan pas lagi bimbingan, dia bilang gini lah, tapi sekarang udah nggak nyesel kan kalau kita lihat dinosaurus sama manusia purba sama-sama tulang. Bener pak, masuk pak konsepnya pak, kayak gitu. Jadi kayak ya sekarang sih gue enjoy aja sih di arkeologi, mungkin karena kena mental aja di awal guys. Ya, Hindu Buddha yang lu ceritain tadi, sejak awal perasaan lu udah kayak kecewa banget ya, gitu ya. Iya. Kecewa banget. Awalnya kecewa. Jadi dari
yang lu ceritain tadi perasaan lu pertama kuliah di arkeologi yang katanya mengecewakan ya, bukan sedikit mengecewakan tapi malah mengecewakan banget gitu. Dan ternyata lu sampai bertahan di detik ini sekarang itu berarti seiring waktu ada rasa sedikit demi sedikit berubah gitu ya. Iya. Dari benci menjadi cinta gitu ya. Gak gitu juga, gak cinta juga gua. Gak cinta juga gua sama arkeologi. Siapa yang mau cinta sama arkeologi? Lebih ke arah gini, gua melihat peluang gua untuk maksudnya kayak opportunity gua itu lebih dikasih peluang lebih banyak kayak gitu di arkeologi. Tiba-tiba pas di semester akhir kayak ya itulah ada beberapa dikasih project kayak gitu kan, dosen juga mensupport kayak gitu kan. Jadi gue mikir wah ternyata ya not bad lah gue di arkeologi ternyata kayak gitu. Ada keuntungannya juga lah dikasih sama dosen-dosen support teman-teman juga. Berarti yang bisa gue tarik kesimpulan ya yang muncul permasalahannya itu dari segi internal lo ya. Iya. Tapi ada support dari segi eksternal gitu. Iya, support banget malah mereka itu. Tidak menginginkan gue pindah. Penting sih. Itu. Tadi kesimpulannya nih. Seru nggak kuliah di arkeologi? Kalau misalnya ditanya seru atau enggak ya? Kalau di arkeologi itu kadang seru kadang enggak. Tapi lebih banyak serunya anjay. Lebih serunya kenapa? Kita dikit belajar. Oh iya sih, ya benar itu. Bener kan? Lu belajarnya dikit. Bener kan? Lu ke lapangan terus kan? Mainnya lu jadi bolang kayak gitu kan. Nah, betul. apalagi gua kan emang lebih suka kayak nge-explore something kayak gitu kan, kayak daerah-daerah mungkin kayak Jimbaran, kita nge-explore gua prasejarah, kemudian kita nge-explore situs-situs Hindu-Buddha di Gianyar, di Ubud, di Badung kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener berwarna gitu kehidupan kuliah gua, nggak cuman kayak kita belajar kayak mungkin kalau anak ekonomi, anak fisip kayak gitu. Ya lu belajar doang kayak gitu, hukum gitu. Lu ngeliatin kayak gitu politik kayak. Sedangkan kalau arkeologi lu banyak kayak kegiatan gitu. Materi kan dari benda kayak gitu kan. Nanti ngeliat ternyata ya benar. Sebelum bahan penelitian kita kan ya langsung benda. Benar banget. Itu ya kita main. Benar. Gitu. Jadi kayak sambil menyelam kita minum air guys, kayak gitu kan. Jadi sambil kita jalan-jalan kita dapat informasi juga kayak gitu seputar arkeologi. Wah itu seru banget sih. Intinya seru ya berarti. Apalagi anak-anak arkeologi tuh bener-bener kayak kalau misalnya gue bandingin anak arkeologi dengan fakultas-fakultas lain mungkin kayak lebih santai anak arkeologi nggak sih, kayak bervariasi soal anak-anaknya. Nah ini gue teringat sama omongannya Pak Rotri nih. Nah apa tuh? Pak Rotri ini ngasih filosofi nasi bungkus puasa kemarin gitu. Jadi mahasiswa arkeologi itu ibaratkan nasi bungkus gitu. Dari luar udah gitu aja gitu. Pas kita buka isinya itu ada nasi, ada jengkol, ada tempe, pokoknya udah acak-acakan itu udah isinya gitu. Dan ternyata arkeologi juga gitu. Benar. Masyarakat arkeologi itu kayak sebatas ini manusia fosil nih gini. Pokoknya cuma ini. Dia fosil terus ya. Diajak modern, dia itu dulu ya masa kuno. Iya, kuno, bukan kuno lagi, itu malah prasejarah itu sebelum itu masih huhuhaha itu udah. Bulu-bulu, upin-ipin. Dan ternyata arkeologi sebenarnya enggak gitu. Iya. Gitu. Kita variasi di sini, ada yang suka ada yang punya passion di bidang musik gitu. Dan gimana ya? Dan orang ini dia mengkolaborasikan apa yang dia miliki dengan apa yang dia jalanin sekarang ya. Jadinya ya dia bikin musik tentang arkeologi. Benar. Ada yang ada yang pintar di masalah desain, jadi dia sering bikin pokoknya gitu-gitu deh. Iya, arkeologi emang kayak ilmu yang fleksibel, dia lebih ke fleksibel kayak lu misalnya lu tertarik ternyata misalnya lu masuk arkeologi tapi lu menyesal gitu kan masuk lu pengennya masuk jurusan arsitektur. Nah, lu masih bisa kayak ngambil kajian arsitektur arkeologi kayak gitu kan. Jadi terus misalnya lu dulu rencananya pengen jadi dokter kayak gitu kan. Nah, misalnya pengen penyakit gitu kan. Ya anjay.
Kayak gitu kan. Lu pengen meneliti terkait penyakit-penyakit gitu kan. Lu bisa nanti masuknya ke paleopatologi gitu kan. Patologi, Dia penyakit ke lumba paleoantro gitu. gitu kan, gabungan antara antropologi dengan Berarti arkeologi. neliti itu ya apa kayak penyakit Forensik. Iya, nah, iya benar-benar dia. Kira-kira meninggalnya gara-gara apa? Iya, nanti jadinya arkeologi forensik kayak gitu kan. Jadi fleksibel arkeologi itu. Teman-teman, arkeologi itu nggak cuma sebatas kita Gali-gali. nemu benda jadikan barang koleksi, nggak cuma gitu. Arkeologi itu banyak definisinya sih sebenarnya. Ada yang kan apalagi nanti kalau udah masuk arkeologi prosesual kan, segala macam wah ribet dah tuh kalau misalnya kita jelasin di sini. Kayak gitu. Mungkin kita bahas di hari selanjutnya lah gitu ya. Mungkin sebelumnya ya kita bakalan dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman arkeologi dari universitas lain nih. Kita kemarin udah ngirim pertanyaan ke mereka, itu beberapa pertanyaan, dan mereka bakalan ngirim video. Jadi ya Cikidot. Kalau ditanya apa alasanku masuk jurusan arkeologi, jawabannya karena menurut aku jurusan arkeologi adalah jurusan yang eksklusif dan potensial. Kenapa aku bisa bilang eksklusif? Karena kita lihat sendiri di Indonesia hanya ada 6 universitas yang menyediakan jurusan arkeologi. Dan kenapa potensial? Karena kita lihat sendiri Indonesia adalah negara yang sangat besar yang pastinya menyimpan banyak kebudayaan material dari nenek moyang kita. Dan tugas seorang arkeolog adalah merekonstruksi kebudayaan nenek moyang. Ya kalau sebenarnya dikatakan tertarik, tapi sebenarnya arkeologi ini bukan jurusan yang aku impikan, yang aku inginkan sih sebelumnya. Tapi di sini aku tuh tertarik karena kita belajar sejarah juga, tapi lebih ke kebendaan. Kita merekonstruksi sejarah masa lampau. Apalagi nih kayak tempat-tempat seperti candi, seperti bangunan kolonial, terus makam-makam Islam, itu menurutku sangat tertarik sih karena kita bisa belajar langsung ke lokasinya gitu. Di SMA nggak ada yang milih, terutama untuk milih UI. Kemudian saya suka sejarah, sehingga saya memilih jurusan yang berbau sejarah. Selain sejarah yang murni, ternyata ada jurusan arkeologi yang lebih menjelaskan mengenai rekonstruksi kehidupan ataupun kebudayaan masa lalu, sehingga saya lebih memilih jurusan arkeologi. Mungkin dari kecil tuh suka sih untuk main ke museum gitu, ngelihat ada benda-benda yang kelihatannya udah tua gitu, yang udah kuno. Apalagi dulu tuh SD tuh di seberang sekolah tuh ada museum kan gitu, jadi sering ke museum itu gitu. Tapi mungkin nggak terlalu ngeh di situ tentang jurusan arkeologi ini gitu. Terus kemudian ketika SMP tuh kolektor juga gitu, ikut filateli. Ya mungkin itu alasan-alasan pendukung sih kenapa pada akhirnya milih arkeologi gitu. Sebenarnya saya awalnya nggak tahu arkeologi itu apa, ngapain, dan bagaimana. Saya sama sekali nggak tahu. Dan saya memilih arkeologi berawal dari kebimbangan saya untuk memilih opsi kedua waktu tes SBMPTN. Ya, saya cari referensi-referensi di YouTube, di Google, dan saya tertarik ke arkeologi. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu itu jurusannya ngapain, karena masih asing di telinga saya. Itu awalnya disarankan oleh guru sejarah saya di SMA, tapi beliau bukan menyarankan saya untuk masuk program studi sejarah. Tapi beliau lebih menekankan untuk kamu ambil arkeologi aja, itu lebih seru loh, itu lebih menarik, dan masih sangat sedikit peminatnya. Jadi kan setelah dapat saran seperti itu, saya langsung ngorek-ngorek lagi dong, kayak mencari tahu lagi lebih banyak tentang arkeologi. Karena kan yang saya tahu hanya lewat film-film gitu, nggak pernah secara mendetail atau mendalam. Jadi saya juga cari tahu kan bakal belajar apa aja sih nanti gitu. Nah selama mencari tahu itu ternyata saya makin tertarik gitu. Saya makin bilang, wih ini menantang banget, ini seru nih kalau buat dijalanin gitu. Sempat
Di awal-awal aku sempat merasa menyesal dan sempat merasa salah jurusan karena saat itu aku nggak bisa mengikuti mata kuliahnya. Terus juga aku sempat merasa insecure sama teman-teman angkatanku yang memang mereka sudah ada basic dan sudah ada ketertarikan dengan arkeologi dan sejarah sebelumnya. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, semakin sering aku belajar, semakin sering aku sharing dengan teman-temanku, aku justru merasa bersyukur bisa ada di jurusan arkeologi ini. Oke. Kalau aku pribadi sih dulu awal-awal memang agak susah untuk menerima karena jurusan ini bukan jurusan yang aku impikan sebenarnya, tapi masih ada unsur kesukaan gitu loh. Jadi ini berhubungan dengan passion juga ada dan keterpaksaan. Nah, keterpaksaan ini yang kadang membuat kita penyesalan gitu loh. Kalau passion kita mungkin bisa sejalan dengan jurusan, tapi kan di sisi lain juga memang udah jalannya di sini di jurusan ini dan aku juga tertarik dan mau belajar, ya nggak ada salahnya juga. Ada penyesalan untuk memilih di jurusan arkeologi, tapi tidak bersifat yang kayak membenci lah. Tapi ada penyesalan juga di memilih jurusan arkeologi. Enggak sih, pasti lebih bersyukur gitu karena banyak hal-hal yang dipelajarin di arkeologi ini gitu, dan bukan hanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perbakalaan aja gitu, tapi tentang analisis, tentang harus mendeskripsikan segala sesuatu dengan detail gitu, dan ya itu balik lagi harus tahu segala sesuatu secara detail juga gitu. Di awal semester ada, karena masih asing ya, wajar aku rasa masih asing sama lingkungan jurusan arkeologi itu. Tapi semakin kesini, semakin saya nikmatin, justru malah bersyukur. Kayaknya penyesalan tuh pasti ada gitu kan, tapi bukan penyesalan yang berarti saya mau berhenti gitu, udah saya stop, saya nyerah, nggak kayak gitu sih. Ada kalanya saya ngerasa nyesel itu di saat kayak udah capek banget gitu di situ, tapi walaupun ya namanya juga manusia ya, pasti ada aja gitu waktu buat ngeluh. Ya nggak apa-apa, selama saat kita ngeluh itu kita pasti tetap kerja gitu, kayak istilahnya mulut sok atuh nyerocos aja tapi tangan tetap kerja. Jadi ya nyeselnya ya cuman pas capek doang gitu, kayak lagi capek-capeknya di lapangan gitu kan, ngerasa aduh ngapain ya kemarin ngambil arkeologi, jadi kayak cuman lewat aja gitu nyeselnya, bukan nyesel yang berarti udah mau udahan gitu. Seru banget. Di arkeologi aku bisa belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah aku tahu. Tapi kalau misalnya boleh jujur, di arkeologi ini juga cukup pusing dan cukup melelahkan ya. Tapi aku sangat enjoy belajar di arkeologi. Kalau misalkan seru dalam artian pusing gitu, sebenarnya materinya sih, materi atau lebih ke teori. Aku kadang juga pusing karena hal baru yang aku tahu, aku pahami. Di sisi lain juga dulu aku basicnya IPA gitu, dari IPA ke IPS apalagi sejarah gitu kan, ya agak kaget ya. Tapi rata-rata aku suka, apalagi di lapangannya kita bisa belajar bahwa di sekitar kita tuh banyak bangunan bersejarah nih, seperti kolonial, Hindu-Buddha, bahkan Islam kayak gitu. Seru soalnya belajarnya nggak cuma di kelas, bisa di lapangan, bisa jalan-jalan ke situs, jadi kita tahulah keadaan kayak lingkungan dari situ-situ, keadaan bisa jalan-jalan ke kota-kota yang belum pernah kita tahu sebelumnya, jadi ya enak lah ada jalan-jalannya. Di arkeologi seru sih pasti, karena kehidupan anak arkeologi itu kan selain di kelas gitu, tapi juga ada kegiatan di lapangan gitu ya. Meskipun mungkin sekarang waktu pandemi itu kegiatan di lapangan mungkin jarang gitu, tapi kalau kondisinya normal itu di arkeologi itu sebenarnya karena ada kegiatan lapangan di mana kita benar-benar menghadapi sendiri tentang ya benar-benar keberbakalan itu, dan bisa memanage gitu untuk berada di lapangan. Waktu kuliah lapangan sih, waktu itu metode 1 pengumpulan
pengumpulan data. Waktu itu kami satu kelas naik bis berangkat ke Darmasraya untuk melakukan pengambilan data. Yang paling seru itu waktu kami berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat itu kami nggak tahu sama sekali bagaimana kulturnya, dan itu jadi tantangan tersendiri agar kami bisa menyesuaikan. Itu hal yang seru sih. Dan bukan cuma itu, banyak hal-hal lain yang seru dalam kuliah arkeologi, terutama waktu kita kuliah lapangan. Menurutku itu yang paling asik. Banyak banget keseruannya, seru banget kayak apalagi kalau udah di lapangan itu serunya seru abis sih, apalagi sama satu tim yang bener-bener klop, yang bener-bener bisa banget gitu buat teamwork, itu seru banget. Jadi bener-bener kita belajar bersosialisasi, bahkan kan kita tuh nggak cuman urusannya sama artefak aja gitu, sama masyarakat sekitar yang ada di sekitar situs itu pun kita harus bersosialisasi juga kan. Jadi bener-bener nggak cuman belajar tok artefak atau ya tinggalan-tinggalan masa lalu, tapi juga skill kita buat komunikasi dengan semua orang itu bener-bener diuji juga. Dan saya juga ngerasa kayak udah cocok gitu sama passion saya sendiri, karena kan saya tuh tipe orang yang nggak betah gitu melakukan suatu kegiatan cuma duduk diem gitu di satu tempat gitu. Itu hal paling membosankan gitu kan kalau buat saya. Jadi ya setelah masuk arkeologi ini ya saya semakin nyaman gitu, dan semakin seru juga karena sejalan gitu dengan apa yang saya inginkan, yang saya mau, dan yang selama ini ya seru buat saya. Jadi semakin menarik lah. Oke, jadi itu tadi video apa ya? Dari jawaban-jawaban kawan-kawan. dari teman-teman universitas lain, ada dari UI, UGM, Unja. Live sendiri nggak lu Jadi sebut. bervariasi sesuai Iya, apa ya? bener. Sesuai sama filosofi dari Pak Rotri yang udah kita bahas tadi itu. Mereka punya Filosofi nasi bungkus. alasan tersendiri masuk ke arkeologi. Orang-orang di arkeologi itu bervariasi. Benar. Sama kayak isinya nasi bungkus gitu. Ada tadi gua sempat ambil poin-poin yang menarik menurut gua itu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, itu tadi kenapa masuk arkeologi? Ada itu salah satu pertanyaannya main aman. Benar. Main aman. Karena kenapa? Karena arkeologi. Dikinya masuk arkeologi. Itu sebenarnya kalau misalnya kita ini ya, itu bisa blunder juga pernyataan kayak gitu. Kalau misalnya dikit masuk arkeologi, enggak, kita ngitung gini guys. Perangkatan itu apalagi sekarang kalau misalnya angkatan semakin tinggi itu semakin baru, itu angkatannya banyak banget. Itu aja angkatan berapa? 19, 2 kelas ya angkatan lu ya? Apa? 2 kelas. Iya, 2 kelas kan gile. 50-an itu satu angkatan. Dan itu kalau misalnya kita lihat peluang pensiun orang-orang arkeologi berapa? Kan harus ada in sama outnya gitu kan. Kalau misalnya kita lihat potensi, wah, Betul. even kalau misalnya 6 univ ya, walaupun kita memang kalau misalnya dibilang dikit gitu kan, univnya emang sih kita eksklusif, cuman ada 6 univ doang gitu kan. Ya tapi kita kerja di situ-situ doang Emang gitu kan. masuknya kompetisinya gampang. Iya. Dunia kerjanya. Itunya. Pas masuknya emang gampang itu perlu karena dipertimbangin sih. iya, kalau Bener pas ya. masuk memang karena ya tingkat interest orang-orang itu terkait arkeologi maksudnya calon mahasiswa itu sedikit kayak gitu kan. Jadinya kayak vibe-nya itu agak kurang gitu kalau untuk di arkeologi, jadi nyari aman. Cuman lu kerjanya nanti Kerjanya mau jadi apa, pusing-pusingan lu kalau udah lulus. Jadi dosen. Dosen cuma berapa cuy? Dosen juga Tahun gitu. harus punya orang dalam. iya kekuatan dari dalam. Oke. Kayak gitu. Itu salah satu alasan. Tadi ada juga yang kata keterpaksaan, kata dipaksa gitu. Benar. Tapi kalau bocah-bocah kita kira-kira ada nggak ya yang gitu? Ada sebenarnya. Ada ya? Temen gue itu ada. Sekarang dia kerja di dinas pertanahan. Dia dulu namanya Rulan. Padahal dia di buku tahunannya udah ditulis cita-cita jadi arkeolog.
tiap malam ditelepon bapaknya, udah keluar dari arkeologi gitu kan. Sekarang karena bokapnya kerja di Dinas Pertanahan Jogja. Gitu kan. Beda. Maksudnya dipaksa masuk arkeologi. Oh, kalau dipaksa masuk arkeologi, Tapi dipikir menarik sih. dipaksa Gimana keluar itu yang gitu. tadi? Gimana itu yang tadi? Ya, Menarik. keluar dia semester 2. Jadi dia cuma dipaksa. sampai semester 1. Bahkan semester 1 juga nggak ngikut UAS. Jadi dia pas erupsi Gunung Agung. Iya. Nah, itu dia balik tuh ke Jogja. Habis itu kerja kan di sana. Ya bapaknya kan kerja di Dinas Pertanahan, ada jabatan tinggi lah gitu kan. Jadi dia bisa kerja di sana kayak gitu. Ya, untung lu kerja di sana sekarang. Gua kalau ke Jogja kan dibayarin dia. ada ini. Ada teman yang punya uang banyak kan. Tapi kayaknya ada deh dari 17 yang kata lu apa anaknya dosen UI. Anaknya dosen UI. Oh, bukan anaknya dosen UI. Dia itu dari alumni, bukan dosen UI. Dia itu namanya, dia sekarang pindah di fakultas jadi ilmu politik kalau nggak salah. Fisip, Ilpol dia. Dia bapak ibunya anak orang arkeologi. Jadi S1 S2-nya kalau nggak salah ibu bapaknya arkeologi. Nah, anaknya disuruh masuk arkeologi. Bener ini ya. Nah, tapi anaknya itu nggak ada. Si temen gue itu namanya Joshua, dia itu nggak ada passion di arkeologi, dipaksa masuk gitu kan. Jadi dia kayak dulu masuk arkeologi ya duduk di belakang tidur gitu sama bocah-bocah gue kan. Nama bocah gue kan Kacuping Halus. Anjir, kalau misalnya dari Unhas ini pasti ketawa nih bahasa Kacuping Halus, gitu kan. Itu sih kan katanya apa? Di kamarnya banyak buku-buku arkeologi. Kalau misalnya masalah pustaka ya, jangan ditanya. Ibu bapaknya orang arkeolog gitu kan, jadinya kayak lu maksudnya kerja juga untuk nyari kerjaan gampang gitu kan. Sumber pustaka lu buat kampus kuliah juga udah disuplai gitu kan, suplai banyak banget. Dia itu perpustakaan berjalan. Kalau misalnya buku dong. Terus ada lagi nih yang menarik gitu. Jadi ada apa ya alasan dia masuk arkeologi itu udah ketertarikan sejak kecil gitu. Jadi dia itu katanya tadi si mbak dari UGM kalau nggak salah, kalau nggak dari UI ya. Dia itu sejak kecil suka main ke museum gitu. Oh. Itu menarik sih. Wah, itu jadi emang kayak yang udah apa ya, udah sejak kecil udah arkeologi banget gitu. Iya, itu karena kayaknya kebanyakan dari UGM itu dia banyak yang mengkaji terkait museum dah. Maksudnya yang interest sama museum itu cukup banyak. Kalau misalnya gue lihat teman-teman gue dari UGM ya, mungkin karena di Jogja juga kan banyak museum ya. Jadi ya kayak untuk ya kerja. Kalau misalnya di UNUS kayaknya jarang yang tertarik museum. Mungkin iya gimana ya? Apalagi UI itu kayaknya nggak boleh dah. Kalau nggak salah UI nggak boleh kaji museum apa. Museologi itu dia S2 kayaknya, kajian khusus. Teman-teman mungkin ada yang mau ralat omongannya dia soalnya agak soto ya. Iya, gue itu orang soto ya. Silakan nanti di komentar ralat aja nggak Tapi apa-apa ya. Karena biar dikembalikan ke jalan yang lurus gitu. Tapi kayaknya sih gitu kayaknya. Karena teman-teman gue mostly ya gitu dari ya. UGM itu yang gue tahu kajiannya skripsinya museum lagi gitu. Terus ada lagi nih yang katanya diajak teman masuk arkeologi. Diajak teman. Percaya banget lu sama temen Lu lu ya. nanti lu gini ya. Lu diajak sesat mau kayak gitu kan. Ya gimana kayak gitu. Kacau. Nanti pas dia udah lulus kan, temennya udah kerja di Balar ya. Dia jadi pengangguran. Tapi enggak. Canda. Ya, ambil positifnya aja, negatifnya buang. Canda serius ini canda. Semoga menemukan pencerahan lah. Iya, semoga masuk arkeologi. Tersadarkan ya. Iya, semoga masuk arkeologi berkah. Iya, Berkah Ramadan. Berkah. Berkah Ramadan. Terus ada lagi disarankan guru. Ternyata guru ada juga yang apa ya ngasih jalan buat ke arkeologi. Tapi udah dapat support tuh. Sebatas sejarah mungkin. Itu Iya, mungkin kayak gua ngiranya gitu sih. basicnya mungkin dia ke arah sejarah mungkin. Karena sejarah sama arkeologi sebenarnya beda kayak gitu kan, karena metode yang kita gunakan juga beda gitu kan. Astagfirullah, mereka pakai metode historiografi, kita pakai metode ekskavasi dan segala macam kayak gitu ya. Enggak, anggapannya tuh kayak yang sejarah tuh emang lingkup kajiannya tuh lebih luas emang. Iya, tapi kalau arkeologi itu lebih jauh. Nah, kalau sejarah kan mempelajari dari tulisan kan.
ada orang guys. Tapi Oke, balik lagi. Sejarah kan pelajarannya dari tulisan kan. Nah, kenapa nggak bisa menjangkau arkeologi? Soalnya zaman prasejarah nggak ada tulisan gitu. oh ya, Jadi itu kita sempat arkeologi diskusikan beda. itu kan, anjay. Iya. Kenapa prasejarah tidak mengakui kenapa orang-orang sejarah tidak mengakui prasejarah? Prasejarah, iya. Prasejarah kan sebelum adanya sejarah berarti kan. Sebelum ada Betul, tulisan. betul. Sedangkan mereka orang sejarah. Masa orang sejarah tidak mempelajari yang tidak Bikin ada konflik iya gitu bikin sama anak konflik. sejarah. Mohon maaf ya anak sejarah nih. Dosen lu sendiri yang bilang ke gua. Akhirnya di sono no, pada ngeliatin Oh, no, iya. anak sejarah no, anaknya mas. Mohon maaf nih. Dosen lu sendiri yang bilang ke gua ya. Gua masih cuma meluruskan. Tapi gue sebenarnya juga disarankan sih itu apa ya, disarankan guru itu salah satu dari cerita gue pribadi ya, salah satu alasan gue masuk arkeologi gitu. Jadi sejak SMP gue itu senang sejarah gitu. Gua senang, iya. apa ya, dengerin cerita-cerita gitu, apa ya, kayak yang hoki sih gue dapat guru sejarah. Soalnya kalau dengerin dari ceritanya teman-teman itu, mereka itu pelajaran sejarah cuma apa ya, sebatas tanggal sekian ada kejadian ini, tanggal sekian ada kejadian ini, udah gitu doang gitu. Jadi ngapalin tanggal-tanggal udah, dan itu bikin mereka jenuh. Dan untungnya gue hoki banget dapat guru yang apa ya, yang bisa menjelaskan alasan kejadian itu terjadi gitu. Jadi juga dijelasin pemikirannya gitu sih. Makanya gue seneng banget sama sejarah dulu sejak SMP gue les di GO, apa ya, ikut bimbel kan di GO. Wah, Belajar itu, sejarah tuh ya. Sejarah itu gue TST mulu tiap hari. Gua mah SMA juga gitu, SMA gue hoki Nah. lagi dapat guru sejarah. Ya emang killer sih, tapi killer berbobot orangnya gitu. Halo Bu Eni, semoga Bu Eni nonton ya itu. ini anak didik ya Bu gitu. Masuk arkeologi ya. Gua Sedih sih seneng Bu banget sama sebenarnya. Bu Eni dulu ya. Nah terus suatu masa kan gue bingung nih, nanti ambil apa ya pas kuliah ya, masa ngambil ilmu sejarah gitu. Ilmu sejarah mau ngapain nantinya? Gue mikirnya Arkeologi jadi juga mau ngapain loh. Iya. Enggak, gue masih belum ada pandangan arkeologi. Oh, gua. belum masuk ke arkeologi. Sama sekali Belum ada terdoktrin arkeologi gitu ya. Belum ada wejangan sesat. Iya, dari Nah, habis itu Mas Rizal. Mbak Gin. Aduh. Habis itu gue mikir lagi, apa FKIP ya, pendidikan sejarah mungkin ya. Biar apa ya, lumayan jelas kan, apa ya, kerjanya nanti jadi guru gitulah. Terus gue mikir lagi, buset, kayak orang-orang berantakan kayak gue nggak cocok banget anjir jadi guru ya. Gue kayak yang ya sadar diri gue ngeliat guru insecure, kayak sekarang nih gue gondrong, mana ada guru. Gue juga nggak mau jadi Iya. tenaga pengajar gue. Nah, itu sih yang gue pertimbangin. Nah, habis itu sarankan lagi, Chat, kenapa nggak arkeologi aja gitu? Apalagi lu suka jalan-jalan Arkeologi kan? gitu. Nah, pertimbangannya Doi bilang gini, kamu kan anak pecinta alam, Tuh, suka main ke alam gitu, dan apa ya, studi yang kamu sukai itu sejarah gitu, itu udah komplit banget itu di arkeologi. Itu baru gua tertarik mencari tahu gitu, bukan langsung tertarik sama arkeologi gitu. Iya juga ya, arkeologi asik anjir, mainnya kesini. Iya, ngebolang kita. Iya, ngebolang gitu. Tentang sejarah. Wah, ya itu, gua gas itu. Arkeologi udah. Awalnya gua daftar di UGM gitu. Tolak lo. Ditolak. Habis itu Cando game. habis itu UNUD gitu. Alhamdulillah keterima, dan ya gini deh. Buangan Tapi ya gua berarti. bersyukur ya. Tapi Buangan gua ya. bersyukur sih. Oh, bersyukur. Pasti ada rasa bersyukur ya. Dapat apa ya, kehidupan di Bali tuh bagi gua buset dah komplit banget deh. Tapi banyak teman-teman yang arkeologi di luar Bali itu di luar UNUD itu kayak ngiri gitu. Iya, Anak banyak wah, gitu. ngiri sama arkeologi Banyak. UNUD. Salah satunya nih gua sebut namanya Jaki. Ya, oh Jaki, mantan ketua Kama. Sekarang udah demis dia. Tahun 2000 udah lengser. Udah lengser ya. Jaki. Gua Lu tanya. kenapa lagi ke Bali gitu kan. Dia iri banget kemarin cerita sama gua. Wah, tahu gitu dulu gua langsung ke UNUD aja. Iya. Ih, ngapain gua nggak kemana-mana, sama aja kayak di rumah. Iya, aja, banyak gitu. teman-teman kita dari di luar maksudnya di luar univ dari Udayana itu memang kayak ngelihat
di Udayana itu kajiannya soalnya kita lengkap, ada gunung, Iya, pantai, lengkap. lu mau ngapain, danau ada kayak gitu kan. Lu apa sih namanya, savana juga ada kan. Ada. Lengkap banget emang Bali itu. Komplit Kita jalan-jalan sambil nyitus itu Pokoknya gua rasa kalau misalnya ketemu arkeologi luar Bali nih yang dibahas selalu gitu, Ya. gitu, keirian mereka. Keirian Dan mereka. lucunya Kita juga iri sama mereka. Mahasiswa arkeologi sendiri itu malah menyesal masuk Udayana. Benar. Kenapa gitu ya? dan kita malah iri sama mereka kayak gitu. Iya. Kita iri-irian kayaknya. Kenapa gitu ya? Mereka iri sama kita sebenarnya juga iri sama Selalu mereka. Ya. Kayak kalau katanya Ari Lesmana 420 itu hidup itu ada hitam ada Iya, putih. iya. Dan manusia itu tidak pernah puas kayak gitu Tidak pernah mendapatkan puas. suatu hal. Aduh, udah. Balik Iya. lagi ya. Balik udah lagi. melenceng jauh nih. Tadi terkait pertanyaan apakah menyesal masuk arkeologi itu malah beda cuy, apa 180 derajat sama apa yang kita obrolin tadi. Iya, Malah- mereka senang ya. Iya, malah mereka ada yang bersyukur Iya, bersyukur masuk arkeologi. Buset, Buset. itu udah itu jalan lu banget tuh. Gue aja arkeologi Gua juga pilihan seneng keberapa sih. sih? Iya, gue sih seneng sih. Gue arkeologi pilihan keberapa ya? Iya. Buangan sih sebenarnya. Terus ada yang sempat nyesel, Ah. itu karena salah satu alasannya itu karena nggak bisa ngikutin. Oh iya. nggak Kalau bisa itu ngikutin kayak gitu. gua di awal yang sempat mau pindah jurusan kayaknya nasibnya. Soalnya ya nggak bisa ngikutin apa ya Di awal. pelajarannya gitu. Nah terus Shock ngerasa- culture. ngerasa insecure juga gitu. Insecure benar, sama benar. teman-temannya yang emang bener di bidangnya. Jadi Oh, benar. ya mungkin sih gua juga awal-awal sempat ngerasa gitu. Jadi dulu pas gua maba itu ya gua termasuk orang yang pendiam soalnya gua nggak terlalu ngerti-ngerti amat gitu sama arkeologi. Dan bocah-bocah gua ya yang lain itu banyak yang nanya, banyak yang diskusi. Ya gua ngerasa insecure, buset mereka keren-keren ya, gua jadi apa di sini? Itu sempat gua rasain juga sih awal-awal itu. Tapi Ya, yang paling itulah. disesali masuk arkeologi sebenarnya cewek-ceweknya. Oh, canda. Cowok-cowoknya juga kok sama-sama pas-pasan. Cewek-cowoknya pas-pasan Ya, kayak gitu. sadar diri Ya, kita sadar diri juga Tapi kok. dari- Tapi kita dari juga perspektif menyesal. cowok ya. Gua Kasih tahu deh. Pak, Ya cewek-cewek arkeologi jangan tersinggung. Bisa dihitung, lah ya. bisa Jangan dihitung. tersinggung ya. Semoga kalian mentoleransi ya. maaf ya, apa Cang. emang kebanyakan ya dari Menyesalnya kita masuk arkeologi karena ya. tidak bisa cuci mata. Iya, masuk arkeologi itu cewek-ceweknya nggak ada yang sabi. Iya. Ada lah, 1, 2, 3. Ada 1, 2 dan itu ya sama kayak benda sama kayak fosil, langka banget. Langka gitu. banget dan udah ada pemiliknya. Langka dan udah ada pemiliknya. Ya. Betul. Udah di HM-in sama orang lain, Udah ada anjir. pemiliknya, kita dapat apa gitu ya. Kita Kacau. dapat sisa-sisa ya. Kalau kata bahasa Jawa tuh karen-karen. Tapi gitu. kalau kata Lila di arkeologi 17, emangnya kita cewek nggak menyesal? Dibalikin, ya sama gitu. Gimana ya? Kita 50-50 juga sadar gitu kan. Tapi ya Satu gimana ya? Kayak timpang banget kalau dibandingin sama prodi lain. Kita ngeliat antro, buset kalau udah Jangan antro dong, hukum. Enggak, kita ngomongin FIB Oh, dulu, FIB. iya. Kalau FIB kayaknya kita, kita habis kelas kan, Ah. habis kelas ngeliatin cewek arkeologi nggak ada yang sabi gitu. Habis itu kita nongkrong di pojok, cewek-cewek sasing lewat, buset. Itu rasa hilaf itu udah menggebu-gebu itu di sini. Apalagi sasing nonrek. Teman-teman gua sasing nonrek banyak banget itu anjir. Mending banget, enak lo temenan sama mereka ya. Tapi ya, jangan baper lah gitu. Kita juga sadar diri kok. Kita juga sadar diri, juga guys. sadar diri, ya. Ya, tapi ya biar kita bisa cuci juga mata tahu dikit kalian lah. juga menyesal dengan arkeologi. Ya. Sama-sama lah, sama-sama menyesal kita. Terus juga yang bisa gua ambil dari poin-poin pertanyaan tadi itu banyak yang ini ya terkait nyesel nggak masuk arkeologi. Emang kebanyakan awal semester banyak yang nyesel emang. Gitu. Iya, kalau awal semester itu Mereka emang apa ya? Emang rawan itu awal semester. kayak shock gitu mungkin pas masuk di arkeologi ternyata kajiannya seperti ini ya. Mereka yang basicnya sebenarnya kayak gini gitu, apalagi gue basic pertanian tiba-tiba ketemu yang kayak gini-gini. Ya shock lah pasti orang itu. Tapi mungkin proses lah, namanya kan ada proses. Nanti lama-lama kita udah adaptasi kayak gitu kan, ya pasti bakalan enjoy juga di arkeologi.
Terus ya untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa seru nggak masuk arkeologi? Ya, kebanyakan banyak yang bilang seru sih ya. Ya seru lah. Nggak tahu dia Masa enggak? dia terpaksa apa enggak jawabnya itu. Ya, kayaknya Semoga emang bener-bener seru kayaknya ya. sih dari lubuk hati ya. Kayak. Semoga ya. Kalau kata Udil ya, seru lah, masa enggak? Ya, itu panik ya. Bukan seru, bukan Udil. Yo. Oh, itu siapa? Leo Oh, Leo Murphy, salah. Ngapain Mobile Legends nih anjir? Lanjut ke arkeologi. Di sini kita bakalan Gua kan pekan coach. olah. Kalah Ada sekali lagi doang. Nih, jawaban yang lain nih. Melelahkan, tapi enjoy. Ah, gitu. iya. Kita emang titik seru sih, titik seru yang bener-bener seru di situ. Kita lelah tapi kita enjoy gitu, kita seneng gitu. Gimana nggak lelah, Van? Orang jargon arkeologi aja di Warma. Siang survei lapangan, malam bikin laporan. Ya gila kan lu? Nggak ada istirahatnya kalau kayak gitu semua. Arkeologi. Sampai mati. Oh intinya gitu deh. Apa ya? Ya sedikit saran aja sih dari jawaban teman-teman tadi. Gua dapat quotes bagus nih. Apa Hidup tuh? itu nggak adil, hidup itu nggak adil gitu, melelahkan. Pokoknya segala macam kejelekan-jelekan itu ada di kehidupan itu. Jangan dirasakan, Wih. tapi dinikmati. Mantap. Ya. Terus ada lagi nih jawabannya itu gue yakin nih teman-teman pasti punya jawaban yang sama itu. Kenapa seru kuliah di arkeologi? Jalan-jalan. Pasti itu Asli, poin jalan-jalan. penting di Itu masuk poin arkeologi. penting tuh. Jalan-jalan itu selalu, siapa yang nggak suka jalan-jalan? Lu Ya, diajak- mungkin ada sih beberapa yang nolep. Iya. Apalagi lu kalau misalnya anak prasejarah, jalan-jalan lu itu ke daerah-daerah yang mantap. Wes. Ke timur, Kalimantan, Sulawesi yang bener-bener kayak masih asri gitu loh. Iya, Jadi dari gimana? jalan-jalan itu. Apalagi lu kan anak pencinta alam. Wah, udahlah. Relate banget dah. Gila, relate banget dah penelitian kayak gitu. Gua udah nggak bisa berkata-kata itu ya. Sambil penelitian dapat uang dan menikmati Wah, alam, anjay. Uang lah. Uang lah nomor satu. Cuan lah. Iya sih. Lu Kita realistis aja. iya, uang, realistis lah. gitu. Nah, terus satu lagi selain jalan-jalan itu kalian tadi ada yang bilang kita bisa berinteraksi dengan masyarakat gitu. Jadi kita ya apa ya? Karena kita juga maksudnya pengumpulan datanya salah satunya ada wawancara. Nah, Wawancara. penting banget itu cara kita untuk bersosialisasi sama orang baru, bagaimana kita berbicara yang baik dan benar agar orang itu nggak tersinggung kan. Takutnya nanti kita ngobrol banyak macam gitu, nanti tersinggung gitu kan sama pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, pokoknya Interaksinya intinya banyak ya, sama orang-orang masyarakat lah gitu intinya. intinya apa ya, bervariasi gitu buat teman-teman semua yang masih awam terkait arkeologi. Jangan memandang arkeologi itu cuma apa ya, Arkeologi luas, gini, guys. lurus doang, itu variasinya gini-gini doang. Dan fleksibel, bervariasi. Lu bisa gabungin satu disiplin dengan disiplin lain. Nah, itu salah satu fungsinya maksudnya kelebihan dari arkeologi gitu Iya, kan. betul. Lu bisa campur mix. Kalau misalnya lu emang tertarik di bagian desain gitu kan atau teknologi, lu nanti bisa gabungin antara teknologi dengan arkeologi. Kayak teman gue di Unhas itu Bimo, sekarang dia kerja di di Jakarta, Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Padahal dia arkeologi ya. Iya. Lu kenapa kagak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bim? Anak 15 Unhas kan. Gue juga nggak ngerti gitu kan. Dia itu skripsinya keren dia. Skripsinya dia suatu aplikasi untuk kita bagaimana kalau misal kita mau ngunjungin gua-gua prasejarah di Sulawesi. Nah, di situ nanti ada petunjuk arah, deskripsi, terus gambar-gambar. Itu dari aplikasi smartphone. Jadi dia itu gabungin antara aplikasi teknologi smartphone dengan ilmu arkeologi gitu kan. Jadinya keren kan? Arkeologi itu ya fleksibel lah gitu. Berarti ya jawaban kenapa dia bisa di Kementerian Kesehatan itu. Oh, dia bagian kayaknya berarti bagian ya, ini ya, pengembangan development gitu berarti aja aplikasi. Antara orangnya emang orang-orang yang berkualitas bisa Iya. apa ya? Bisa memaksimalkan peluang, atau satu lagi atau karena orang dalam. Enggak bercanda. Canda aja. Temen gua tuh. Bercanda, Bim. Bercanda. Kalau nonton canda ya, Bim. Jadi masukin hati, masukin liver. Oke, itu tadi jawaban dari teman-teman ya. Intinya jawabannya bervariasi. Mungkin satu nih yang terakhir gitu.
Apa kita tuh? bisa ngasih sedikit pesan nih ya, pesan buat teman-teman apa ya, buat adik-adik yang Oh, SMA iya. ya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau masuk arkeologi atau masih mencari tahu tentang arkeologi. Ya, lu ada pesan gak buat mereka-mereka gitu? Kalau misal pesan dari gue untuk kawan-kawan mungkin yang akan mengambil SNM atau SBM gitu kan di arkeologi, ataupun kawan-kawan teman-teman arkeologi yang mungkin masih dalam semester 1, 2 atau semester muda lah hitungannya, yang masih kita rawan kayak gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian mau ke arkeologi nih, yang mau masuk SBM SNM, baca-baca dulu terkait arkeologi. Di internet kan banyak kayak, wah arkeologi itu belajar apa. Jangan sampai kalian nanti shock gitu sama kajian yang kita gunakan itu ternyata beda sama apa sih kayak yang kalian harapkan gitu ya. Ekspektasi kalian itu ternyata melenceng jauh kayak gitu. Dan untuk yang kalian yang masih baru gitu kan di arkeologi, nah coba kalian lebih searching lagi terkait ilmu arkeologi, ikutin diskusi gitu. Saya tahu karena intinya kan kalian baru diperkenalkan ilmu arkeologi. Jadi kayak belum keseluruhan dari arkeologi itu kalian dapatkan. Jadinya kalian belum mendapatkan yang kalian minati itu di mana gitu. Tapi nanti proses lah. Jangan negatif thinking dulu kalau misal wah ternyata arkeologi kayak gini nggak seru. Berusaha dulu untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu juga, jangan terpaku sama katanya. Katanya itu cutting itu biasanya yang mendoktrin katanya cutting ya. Jangan terpaku hanya katanya. Teman-teman tuh harus bisa mencari sendiri. Benar Van. Inisiatif itu penting itu sih. Ya udahlah, jadi udah lama bacot kita cuy. Lumayan ya kita ngebaca sampai udah mau tutup ini kamu. Mau tutup FIB. Udah mendung juga ya. Nggak kerasa saya pada balik itu udah upload. Lanjut Jadi, dah, ayo. Ya kesimpulannya gitu deh. Kesimpulan. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan nih? Kesimpulannya juga gue bingung. Di arkeologi tuh Kuliah di arkeologi tuh sensor. ada enak, ada maksudnya kita ada sedihnya, ada senangnya. Senang susah itu kita bercampur aduk di sini, tapi ya intinya kita selalulah menghargai apa yang kita dapatkan saat ini kayak gitu kan. Janganlah kalian menyesal gitu kan. Ya mirip-mirip kehidupan lah ya. Kuliah di arkeologi itu jalannya aja dengan tabah gitu, tabah itu nggak cuma di awal, nggak cuma stuck sampai pertengahan, tapi tabah itu sampai akhir. Intinya kesimpulannya kalian jalani aja proses yang ada sampai nanti kalian ketemu titik di mana kalian sudah nyaman dengan kajian yang kalian lakukan. Nah, udah nanti kalian bakal enjoy terus-teruskan gitu kan. Kayak gue udah merasa gue udah dapet nih passion gue yang gue bilang di arkeologi di awal. Gue sempat nyesel mau pindah jurusan. Sekarang gue wah ternyata arkeologi seru juga gitu kan. Enjoy juga gue di arkeologi lama-lama sampai jadi bahan gosipan dosen. Temukan titik itu. Iya, kalian harus menemukan titik itu ya. Kalian masih melakukan proses lah intinya. Itu kesimpulannya, temukan titik ya. Titik. Udahlah kita closing aja ya. Thank you Sampai yang udah ketemu. Apa ya, yang udah buang-buang waktu kalian dengan ini di hari yang nggak jelas ini. Ya semoga walaupun kita ngebaca semoga masih ada manfaatnya lah ya. Benar. Teman-teman bisa ngefilter lah, ambil baiknya gitu ya. Titip salam juga untuk kalian yang dari Unhas, UGM, kawan-kawan lain dari Unja, UHO gitu kan, UI gitu kan. Semoga sukses terus dengan proker-proker kalian. Dengan kehidupan kalian menjadi mahasiswa arkeologi. Ya udah deh. Bye. Ya, kalian jaga kesehatan ya. See you. Musim pandemi nih. Dah, see you.